Assalamualaikum teman-teman. Dengan Laili Faikoti Alfaini di sini. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi marriage when pregnant. Jadi tentang pernikahan dalam pernikahan ketika seseorang wanita itu dalam keadaan hamil. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut sampai tuntas. Terima kasih. So, we will discuss about marriage when pregnant with disagree arguments. With me, Laili Faikoti Alfaini. We will discuss about first what is the definition of marriage, and then how is the law to marry a woman who is pregnant, and the last about what is the status of the child who will be born from adultery. First, marriage. Marriage in Islamic teachings is placed in the highest, most noble, and sacred position. Therefore, Islam recommends that marriage be prepared carefully and not careless. Jadi, pernikahan dalam ajaran Islam itu ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, mulia, dan sangat sakral. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar pernikahan itu dipersiapkan secara matang dan tidak asal-asalan terjadi. Sebab dalam pandangan Islam, pernikahan bukan sekedar mengesahkan dan menghalalkan hubungan antara laki dan perempuan saja, melainkan memiliki arti yang sangat luas dan mulia. Dari hasil pernikahan kelak ini akan lahir seorang generasi penerus. Baik buruknya perilaku mereka sangat dipengaruhi oleh peristiwa yang dimulai dari pernikahan yang akan dilakukan itu. Selanjutnya, menurut hukum Islam, sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama, umumnya ulama, hukum pernikahan itu adalah sunnah. Hal ini berdasarkan this is based on the many command of Allah Subhanahu wa taala in the Al-Quran below. In surat An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa amaikum yakunu fuqara yu'dihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. The meaning is, and marry those who are alone among you, and those who are worthy for marriage among your female servants. If they are poor, Allah will give them the ability with His grace. Quran Surat An-Nur, verse 32. Selanjutnya kita menginjak ke pembahasan yang kedua, yaitu marriage of a woman who is pregnant out of wedlock. Jadi tentang bagaimana hukum menikahi wanita yang sedang hamil. Mean a marriage contract performed by a woman when she is pregnant, where sexual intercourse is carried out outside the bounds of the marriage contract, either by way of adultery or by rape. Jadi, istilah pernikahan wanita yang hamil di luar nikah, maksudnya adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita pada saat ia sedang dalam keadaan hamil, sebagai akibat dari telah terjadinya hubungan antara dirinya dengan seorang lelaki, di mana hubungan kelamin tersebut dilakukan di luar ikatan akad nikah, baik dengan cara zina ataupun diperkosa. Jadi kasus seperti ini sekarang banyak terjadi sebagai akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, atau juga mungkin karena kisah cinta antara dua sejoli tidak direstui oleh orang tua, sehingga keduanya itu nekat melakukan hubungan yang seperti itu, supaya nanti kalau sudah hamil, mau tidak mau hubungan cinta mereka itu akan direstui juga oleh keluarga. Drama banget ya. So, para ulama, the scholars differed on the punishment for women who become pregnant outside of marriage, whether they were subject to sanction or hurt or not. Some of the scholars said, had
it on, and some were of the opinion no. Jadi para ulama ini berbeda pendapat tentang hukuman bagi wanita yang hamil di luar nikah. Nah, jadi apakah mereka dikenakan sanksi atau had ataupun tidak? Sebagian ulama mengatakan dikenakan sanksi, dan sebagian lagi berpendapat tidak. Next, the scholars who do not agree with this marriage. Jadi di sini ada beberapa ulama yang tidak menyetujui akan adanya suatu pernikahan saat si wanitanya ini sedang hamil. Jadi yang pertama itu diungkapkan oleh ulama Malikiyah, kemudian yang kedua dari ulama Hanabilah, dan terakhir diungkapkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang ulama Malikiyah. According to the opinion that it is forbidden to marry an adulterous woman while pregnant until the woman is free or clean. Nama lainnya istibra, from the consequence of adultery, namely to give birth to her child whether consensual or rape, even though the man who married her was the man who impregnated her, not the one who impregnated her, and if the woman is not pregnant, then her istibra is 3 periods of menstruation or after the passage of 3 months. Jadi menurut ulama Malikiyah ini hukumnya menikahi itu wanita itu haram dalam keadaan hamil sampai wanita tersebut terbebas atau bersih atau istibra dari akibat zina, yaitu sampai melahirkan anaknya, baik atas dasar suka sama suka ataupun diperkosa, meskipun yang menikahinya itu adalah lelaki yang menghamilinya. Apabila ia bukan menghamilinya dan apabila wanita tersebut tidak hamil, maka istibranya adalah dengan 3 kali masa haid atau setelah berlalunya 3 bulan. Jadi menurut beliau tidak boleh ya wanita itu hamil kemudian menikah, entah itu menikahnya dengan orang yang menghamilinya ataupun orang lain. Jadi harus menunggu sampai masa istibranya itu selesai atau sampai melahirkan anaknya atau 3 kali masa haid. Seperti itu. Jadi ulama Malikiyah ini melarang karena adanya hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berisi tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada teman yang lain. Jadi dikhawatirkan akan tercampurnya nasab anak yang ada dalam kandungan itu apabila akad nikah tetap dilangsungkan sementara si wanita itu berada dalam keadaan hamil, maka akad nikahnya itu rusak dan wajib untuk dibatalkan. Seperti itu. Kemudian untuk ini hadisnya. Kemudian untuk yang pendapat yang kedua yaitu ulama Hanabilah. So, to argue that the law is not legal for a man to marry a woman who he knows has committed adultery, but with a man who does not adultery. Even more so with the man who adultery unless the woman meets 2 conditions. Jadi pendapat ini, pendapat ulama Hanafiyah ini berpendapat bahwa hukumnya tidak sah bagi seorang lelaki menikahi wanita yang diketahuinya telah berbuat zina, baik dengan lelaki yang bukan menzinainya terlebih lagi dengan lelaki yang menzinainya, kecuali jika si wanita itu memenuhi 2 syarat. 2 syarat itu apa? Yaitu pertama, the iddah waiting period has been complete, which is after giving birth to her womb. Jadi syarat yang pertama yaitu telah selesainya masa iddah, yaitu masa menunggu setelah itu melahirkan, yaitu setelah melahirkan kandungannya. Seperti itu. Bila akad nikah ini dilaksanakan saat si wanita masih dalam keadaan hamil, maka akad nikah tersebut hukumnya tidak sah.
Pendapat ini sama dengan pendapat yang sebelumnya, yaitu ulama Malikiyah. Dalilnya juga sama yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Seperti itu. Sedangkan syarat yang kedua, he has repent from this adultery. Jadi, ketika perempuan itu telah bertaubat dari perbuatan zinanya. Karena selama ia belum bertaubat, maka masih dihukumi sebagai pezina. Tetapi manakala telah bertaubat, maka hilanglah status zinanya, seperti itu. Kemudian, pendapat yang ketiga yaitu dari Imam Malik dan Imam Ahmad. He is the opinion that women who are pregnant out of wedlock are not legally married and should not hang out. Pregnant women because of adultery the obliged to do iddah and the marriage contract is not valid because it is not lawful to marriage pregnant woman before giving birth. Jadi Ali Muhtaram diambil dari buku Ali Muhtaram. Jadi menurut beliau ini berpendapat bahwa wanita yang sedang hamil itu atau hamil di luar nikah itu tidak sah dinikahi dan tidak boleh bergaul. Wanita hamil karena zina itu wajib iddah dan tidak sah akad nikahnya karena tidak halal menikahi wanita hamil sebelum melahirkan. Di sini dasarnya selain hadis yang pertama tadi yang diikuti Imam Malikiyah dan juga ulama Hanabilah, berdasar juga pada perempuan hamil dilarang dinikahi sampai melahirkan. Mereka mengatakan bahwa karena wanita itu hamil dari hubungan dengan lelaki lain, maka haram menikahinya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya. Karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka juga mencegah akad nikah, sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena itu, tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, dan apabila tidak boleh berhubungan kelamin, maka nikah itu tidak ada artinya, maka nikah itu akan sia-sia. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita membahas pembahasan yang ketiga, yaitu the status of the child will be born from adultery. Jadi tentang status anak yang akan dilahirkan dari perbuatan zina. Di sini ada 3. Yang pertama, there is no lineage between adultery children and men who interfere with their mothers. Jadi di sini tidak ada hubungan nasab antara anak hasil zina itu dengan laki-laki yang mencampuri ibunya. Jadi telah kita ketahui ya, bahwa anak yang sah itu berhak dinasabkan kepada ayahnya. Sedangkan anak yang lahir di luar pernikahan atau zina itu tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya, melainkan hanya kepada ibunya. Jadi secara yuridis formal, ayah itu tidak wajib memberikan segala kebutuhan anak. Walaupun secara biologis dan genealogisnya anak itu merupakan anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan itu berlangsung secara manusiawi saja, bukan secara hukum. And then the second is do not inherit from each other, yaitu antara keduanya itu tidak saling mewarisi. Sebagai akibat lebih lanjut dari tidak adanya hubungan nasab antara anak hasil zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain. Karena nasab merupakan salah satu penyebab untuk mendapatkan suatu warisan. Jadi saling mewarisi ini dimaksudkan termasuk mewarisi dari kerabat terdekat seperti saudara, paman, dan lain-lain. Begitu pula, keluarga bapak ini tidak dapat mewarisi anak tersebut. Menurut ahli hukum Islam, anak zina itu hanya dapat mewarisi dari pihak ibu dan kerabat-kerabat ibunya saja. And then the third is must not be a guardian. Jadi tidak boleh menjadi wali. Di sini wali yang dimaksud adalah perwalian atas orang dalam perkawinan. Jadi jika anak yang hasil dari perbuatan di luar nikah itu kebetulan merupakan perempuan, apabila ia telah dewasa dan ingin melangsungkan pernikahan, maka ia tidak berhak, ayahnya itu yang ayah biologisnya itu tidak berhak untuk menikahkan anak perempuan hasil itu.
Oke, jadi seperti itu penjelasan tentang marriage when pregnant. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita nanti bisa mengkaji lebih dalamnya secara pribadi ya, karena tidak atau mungkin bisa tanya jawab di kolom, karena di sini saya dari sudut yang ulama tidak menyetujui tentang adanya pernikahan dalam keadaan wanita sedang hamil. Oke, seperti itu. Jadi sekian presentasi dari saya, Lail. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.